Punten Mak. Udah cukup. terus yang mana? Koeng. Enggak. Ya. Ini mana jadi orang-orangnya ini? Oh, ini jadi orang-orang ini. Jangan oke Bu ya. Jangan. Jadi yang Cina. Hang ten lai. Itu orang jaga ikan tuh. Ah, langsung ikut jalan juga lah. Hah? Lumayan. Nanti datang. Enggak asli ya. Aku sering ah. Tapi kayaknya persis ya dengan orang. Aku pernah kesini, bukan sini. Bukan aku. Tolong Rangga. Nah, kepalanya nih. Sudah. Oh, nanti nyatak pula. Esra luncur. Makamnya orang kaya. Yesus telah dikuburkan, namun ia telah bangkit pula. Nah, di situ ada kalimat yang kurang ya. Pada hari ketiga. Jelas ya? Bait 2. Namun ia telah bangkit pula pada hari ketiga. Ya. Nomor 140. Setiap orang harus tahu siapa Yesus. 140. Jadi di bait kedua setelah kalimat namun ia telah bangkit pula pada hari ketiga. Setiap orang harus tahu. Kita nyanyi ya. 1, 3. Semua orang harus tahu. Setiap orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Rahim anak darah muda yang telah melahirkannya. Putra Allah tanpa dosa, manusia yang sempurna. Yesus mewakili kita, taat perintah Bapa, tanggung semua dosa kita. Ya mati di Golgota. Ulangi di depannya.
Semua orang harus tahu, setiap orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Bait 2. Di makamnya orang kaya, Yesus telah dikuburkan. Namun ia telah bangkit pula pada hari ketiga. Pada hari ketiga, maut telah dikalahkannya, musuh akhir manusia. Maut telah ditelannya dengan kebangkitannya. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Setiap orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Sudahkah kita semua minta ampun padanya? Ya penuh belas kasihan, selalu menunggu kita. Ayolah kita percaya, Yesus penebus kita, Ialah juru selamat kita dan Allah yang sempurna. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah Bapa yang telah menciptakan kami, bahkan telah menyelamatkan kami melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah membawa kami datang ke tempat ini di rumah yang sejak 50 tahun lalu di tempat tinggali oleh Ibu Ayong. Kami datang bersama rombongan dari gerejamu di Pontianak dan dapat berjumpa dengan putranya dan juga cucunya di sini. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk pimpinanmu. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu, dan kami mau berdoa. Selanjutnya kami akan melanjutkan perjalanan kami. Kiranya kebaktian singkat di rumah ini menjadikan kami semakin dapat berkenan pada Engkau. Ya Bapa, kami serahkan waktu ini dalam pimpinanmu. Ampuni dosa kami dengan darah Yesus. Hapuskanlah pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kita membuka ya di Alkitab kita satu perikop saja, yaitu dari 1 Korintus pasal 15 ayat 3, 4, dan 5. Kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 15 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Untuk yang tidak membawa Alkitab, boleh share dengan yang di sebelahnya. Kita baca dengan bersuara ya. 3, 2, 1. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi di sini seperti yang telah kita bersama-sama ketahui ya, bahwa Injil Tuhan Yesus itu sangat sederhana.
hanya ada 4 hal yang perlu kita ingat baik-baik ya. Yang pertama, sebab Kristus sudah mati. Ya, kenapa dia mati? Karena dosa-dosa kita. Tuhan Yesus tidak ada dosa, tapi untuk menanggung dosa kita, dia sudah mati. Jadi kalau kita melihat salib, kita tidak boleh membayangkan itu salibnya Tuhan Yesus loh. Itu salibnya kita. Kita yang harusnya mati, tapi Yesus rela mati untuk kita di kayu salib kita. Itu yang pertama ya. Kenapa dia mati? Itu sesuai dengan kitab suci. Kitab suci. Kalau kita berkata tentang kitab suci, di dunia ini hanya ada satu kitab suci. Banyak orang mengaku banyak kitab suci. Hanya ada satu. Kitab yang betul-betul suci, tak ada salahnya, yang sempurna, hanya Alkitab loh. Nah, kalau kita lihat ya, kitab-kitab yang lain yang mengaku kitab suci. Kamu bandingkan dengan Alkitab, bedanya di mana? Ada satu perbedaan yang tidak boleh kita tidak tahu loh. Di Alkitab, dimulai dengan kitab Kejadian. Pada mulanya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Ada awalnya. Tetapi kitab Wahyu tentang apa? Tentang akhir dari segala sesuatu. Jadi Alkitab itu dari awal sampai akhir. Kalau kamu membaca kitab-kitab yang lain yang menamakan dirinya kitab suci, tidak ada awal, tidak ada akhir. Paham ya? Jadi kita tahu kitab suci itu adalah Alkitab. Jadi di Alkitab dijanjikan bahwa Yesus harus mati untuk semua keturunan Adam supaya kita bisa selamat. Itu yang pertama ya. Itu yang kedua, dia bukan hanya mati, sebagai bukti dia mati, dia dikuburkan. Dikuburkan oleh siapa? Oleh Yusuf orang Arimatea dan Nikodemus. Kemudian yang ketiga, bukan hanya dia dikuburkan pada hari Jumat dia disalib, dia dikuburkan pada hari Jumat, pada hari ketiga dia dibangkitkan dari kematian juga sesuai kitab suci. Nah, kitab suci mana yang mengatakan Yesus akan bangkit pada hari ketiga? Mazmur 16. Jangan lupa ya. Dan kitab apa? Ayub 19 ayat 25. Jadi dia hanya mati dan dikuburkan selama 3 hari. Dan kubur Yesus sekarang masih bisa kita kunjungi di Yerusalem, itu kosong. Ya, kosong. Nah, kemudian sebagai bukti dia sudah mati, dia dikuburkan. Ya, sebagai bukti dia bangkit, itu poin yang keempat. Dia menampakkan diri kepada Kefas. Kefas di sini adalah Petrus. Ya, Kefas itu bahasa Aram untuk Petrus. Nama aslinya Simon. Dan kepada semua murid-muridnya. Selama berapa kali? 10 kali. Kalau kita tadi membaca Injil Tuhan Yesus yang dibagi-bagikan, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Ini adalah berita yang tadi kita nyanyikan. Semua orang harus tahu, bukan hanya semua, tapi setiap orang harus tahu. Jadi kita mengucap syukur pada pagi menjelang siang, kita dibawa ke rumah dari Ibu Ayong ya. Beliau mengatakan rumah ini sudah lebih dari 50 tahun. Ya, karena putrinya ada yang usianya sudah 50 tahun, 53 tahun. Beliau pindah ke Pontianak sudah 20 tahun lebih. 24 tahun. Dan di sini masih tinggal putranya ya, bersama menantu perempuannya dan 1 cucu. Dan 1 cucunya sudah kelas 3 SMP kan. Dan kalau Tuhan mengizinkan, maka tahun depan sudah akan SMA di Pontianak. Jadi kita mengucap syukur untuk keluarga Ibu Ayong dan juga saudari Cilit yang memungkinkan kita ya pada pagi hari ini bisa sampai di tempat yang disebut Munggu Pasir ya, Munggu Pasir. Jadi kita mengucap syukur, ternyata di desa Munggu Pasir ini mata pencaharian mereka itu berkebun sawit dan beternak burung walet. Ini 2 usaha yang kalau harganya baik, banyak mendatangkan uang. Kamu jangan lihat ini jalannya tidak baik tuh, kiri kanan tuh semua tuh apa? Pohon uang tuh. Burung nih suara uang. Jadi kita mengucap syukur, selain kita bisa berkunjung, kita juga tadi sudah membagikan para remaja-remaji, ya, pemuda-pemudi, membagikan Injil Tuhan Yesus. Ya. Itulah yang menjadi pengharapan. Kalau orang hanya punya uang,
ya, punya cita-cita yang tercapai tapi tidak punya Tuhan Yesus, akan binasa. Jadi tadi saya bilang kan, banyak kitab mengaku dirinya kitab suci. Kalau kita bandingkan dengan Alkitab kita, apa bedanya? Mereka tidak ada awalnya, tidak ada akhir. Kalau Alkitab, awalnya ada penciptaan. Akhirnya apa? Tuhan akan menciptakan lagi ya, langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Dan kalau kita percaya Yesus, kita akan tinggal di situ. Tadi saya bergurau dengan Mawar ya. Mawar, kamu tinggalnya di sini. Kakaknya bilang nggak bisa. Tiap hari dia harus pegang HP. Di sini bisa HP loh, ada wifi loh. Boleh ya? Jadi masalah kamu soft ya. Ya, tadi saya dikasih jaringan wifi. Ya, jaringan teleponnya nggak ada kok, wifi-nya ada, saya pun heran ya. Ya, saya mengucap syukur untuk pertemuan di pagi hari ini dan siang hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa ya. Untuk Ibu Ayong ada pokok doanya? Ya. Ya. Boleh holi ha. Lobo ya. Sunto ya. Pimpin orang. Ngisi samnya ha. Ngisi sinnya oke, kamu cacu. Oh. Oh. Kita cak sun ni Aji. Sip cik cak sun. Ibu ini cucunya sudah 17 orang. Dan cicitnya sudah 2. Ada yang di Indonesia, ada yang di Taiwan dan Hong Kong ya. Oke. Ya. Kita hanya minta pokok doa dari Ibu Ayong dan tuan rumah Pak Santo. Ibu ya, silakan. Ya. Mengucap syukur atas rombongan Pak Peter bisa datang di tempat ini Ya. dengan keadaan sehat. Sehat puji Tuhan ya. Tentu dari Tuhan untuk Ya. perjalanan. Ya. Dukung dalam doa untuk anak-anak lah. Oke. Akwet, Rangga, Ayau, 3 putra. 3 putra ya. Oke. Saudari cilik. Mereka semakin hari semakin takut akan Tuhan. Oke. Neneknya tuh tiap minggu dorong mereka ke gereja tuh. Ya puji Tuhan ya. Saya juga bersyukur Ya. kita pagi ini bisa berkunjung di rumah kediaman kami dulu. Ya. Doanya nanti bisa bersama ya seiring Ya. doanya juga supaya kita dengan lancar di Bali Pontianak. Pokok doa yang kedua, kiranya Tuhan terus memberkati keiman kita dalam dia tumbuh dalam Tuhan Yesus. Yang belum percaya Tuhan Yesus, kiranya sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Kita akan berdoa bersama-sama. Setelah itu sebelum berangkat kita akan berfoto ya dengan tuan rumah supaya menjadi kenang-kenangan kita ya. Kita sudah sampai di Mungguk Pasir. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Sehingga melalui Tuhan Yesus, kami disatukan di dalam keluarga besar-Mu. Kami dapat bersekutu, bukan hanya di dalam gedung gereja, tapi di rumah dari anak-anak-Mu. Khususnya pada pagi hari ini, Engkau telah memimpin kami dari Pontianak sampai di Mungguk Pasir, yaitu di rumah dari saudari senior kami, Ibu Ayong, di mana dia sudah memiliki rumah ini selama 53 tahun. Dan 24 tahun yang lalu dia pindah ke Pontianak dan kami mengucap syukur bahwa rumah ini masih di tempat tinggali oleh Suntok putranya bersama istri dan 1 cucunya Ayau. Dan kami mengucap syukur untuk keluarga besar ini. Engkau telah menolong dia, sungguh-sungguh percaya Yesus. Dan bahkan ibu kami ini, dia setiap hari Minggu selalu mendorong cucu-cucunya untuk dengan rajin datang ke gereja. Engkau menolong dia dalam masa usia senjanya, berikan dia sukacita, kesehatan, dan juga damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Juga keluarga dari Suntok di sini kami serahkan, khususnya untuk dia dan istri dan juga Ayau. Engkau menolong mereka yang bertiga yang masih tinggal di sini. Khususnya untuk kedua putranya yang di Pontianak yang masih kuliah, Engkau juga menyertai. Kami juga mengucap syukur ya Bapa untuk saudari Cilit
yang juga dengan setia telah berkebaktian, bahkan melayani di gerejamu bersama kedua anaknya, yaitu Agung dan Okta. Kami serahkan keluarga ini khususnya untuk suaminya, Mas Budi, supaya dia bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kami semua yang sudah Engkau hantar ke sini, dan sebentar lagi kami akan menuju ke Ensiling. Kiranya Engkau menolong perjalanan kami, bahkan setelah itu kami akan kembali ke Pontianak. Engkau memberikan kami semua tubuh yang sehat, bahkan rohani yang bertumbuh. Kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu, seluruh keluarga kami, baik yang ada di Kalimantan, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Engkau sertai mereka. Yang paling penting, semua mereka harus tahu siapa Tuhan Yesus dan dapat percaya pada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Demikianlah doa kami Bapa, yang kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Kameramen, di mana kita berfoto? Antri toilet. Antri toilet ya. Anh du lịch ở Nha Trang không? Bây giờ, du lịch à? Du lịch không? Anh du lịch. Oke. Itu kapal Pak. Mana? Kapal Pak tengah. Oh dah, ya. Itu bawa Mai Hong, Jiu ha? Jiwa. Okay, tayo. Minyak Pertamina. Kapalnya ini Pak Ahok, Pertamina.